Oke, jumpa lagi guys. Sekarang kami berada di Dinas Sporapar Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Di samping sudah ada Pak Muhsin, Kepala Dinas Sporapar Kabupaten Pasir. Nah, kali ini kami ingin sedikit bertanya tentang kesiapan Kabupaten Pasir dalam Pokda atau Pekan Olahraga Pelajar Daerah yang ke-16 Pak ya. Karena sebagai tuan rumah tentu saat ini sudah mulai melakukan persiapan. Nah, untuk lebih mengetahui lebih jauh bagaimana persiapan yang hingga saat ini, coba kita bertanya langsung kepada Pak Muhsin. Sejauh ini bagaimana persiapan Kabupaten Pasir Pak sebagai tuan rumah dalam Pokda ke-16 di Kalimantan Timur? Ya, sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Pelajar Daerah ke-16 Kalimantan Timur, Kabupaten Pasir sudah menyiapkan berbagai fasilitas, mulai dari venue, cabang olahraga itu sudah kita siapkan untuk 19 cabang olahraga yang dilaksanakan di sini. Nah, ada satu cabang olahraga yang dilaksanakan di luar Kabupaten Pasir, yaitu di Samarinda. Karena memang ada kondisi tertentu yang menyebabkan harus dilaksanakan di Samarinda. Untuk yang 19 ini kita sudah menyiapkan seluruhnya dan insya Allah pada waktunya sudah siap digunakan untuk bertanding. Dan demikian juga fasilitas akomodasi bagi kontingen yang berasal dari luar Kabupaten Pasir itu sudah tersedia semua. Jadi para kontingen sudah tinggal masuk ke hotel atau ke guest house atau penginapan untuk selanjutnya mengikuti pertandingan cabang-cabang olahraga yang akan dipertandingkan. Ini untuk pelaksanaannya kapan Pak? Sebenarnya secara resmi akan dibuka tanggal 22 Oktober. Namun ada kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan lebih awal. Misalnya gulat itu sudah dilakukan pada tanggal 12 ini. Nah, seluruhnya itu 22 Oktober. Nanti kemudian pembukaannya pada tanggal 28 Oktober tahun 2022. Tanggal 28 Oktober pembukaannya Pak ya. Untuk atlet-atletnya diinapkan di mana-mana? Ada beberapa, jadi semua hotel yang ada di Tanah Grogol ini itu semua dipakai. Jadi memang tuan rumah ada menanggung 17 kamar untuk setiap kontingen dari kabupaten kota. Kemudian juga kita menanggung konsumsi untuk 50 atlet di masing-masing kabupaten kota. Nah, selebihnya kalau misalnya kabupaten kota mengirimkan lebih dari yang kita tanggung, itu mereka yang menanggung sendiri. Misalnya mereka menggunakan lebih dari 17 kamar, berarti mereka yang menanggung. Begitu juga atletnya. Jika lebih 50 yang dikirim, maka selebihnya itu ditanggung oleh kabupaten kota. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like dan subscribe. Oke, terima kasih. Semoga kita semua dilancarkan rezekinya. Tadi kan ada 19 cabang Pak ya, olahraga yang dipertandingkan dalam Pokda ini. Tentu Pasir sendiri sebagai tuan rumah ada cabang-cabang olahraga yang menjadi andalan. Ini kira-kira masyarakat Kabupaten Pasir kan tahu tim ini pengen tahu juga sebagai tuan rumah apa yang diandalkan Pak. Saya kira ada beberapa cabang olahraga yang kita harapkan bisa mendulang medali. Di antaranya dayung. Kita harap dari cabang olahraga dayung ini bisa menghasilkan medali emas. Kemudian pencak silat, begitu juga dari tinju. Kita juga berharap dari cabang olahraga panahan dan juga menembak
kemudian kita juga berharap dari taekwondo bisa mendapatkan medali. Nah, selebihnya saya kira juga kita berharap bisa menjumlakan medali, misalnya yang dipertandingkan di luar senam juga kita bisa berharap bisa menghasilkan medali emas atau medali perak. Begitu juga atletik kita sudah persiapkan, dan mereka ini sebenarnya sudah berhasil di luar mendapatkan medali. Begitu juga renang. Jadi ada beberapa cabang olahraga yang kita harapkan bisa mendulang medali. Kemudian kita targetkan sih kita tidak muluk-muluk, kita berharap bisa masuk 5 besar lah. Masuk 5 besar Pak ya. Dalam perolehan medali. Nah ini Pak, apa namanya? Apa harapannya sebagai tuan rumah nih Pak? Ya, kita berharap para atlet khususnya bertanding secara menjunjung tinggi sportivitas. Kemudian kita juga berharap melalui ajang Popda ini kita bisa menghasilkan generasi emas. Jadi sesuai dengan temanya, bangkit bersama mencetak generasi emas. Artinya generasi ini kan generasi pelajar yang nanti diharapkan menjadi atlet profesional yang kemudian bisa mendulang medali pada setiap event, bukan hanya di Popda ini menjadi ajang permulaan. Nanti kan mereka akan berkembang. Nah, kemudian mereka nanti akan bertanding pada pelaksanaan PON yang dilaksanakan di Sumatera Aceh, lalu kemudian PON selanjutnya di NTB NTT. Nah, mereka ini diharapkan menjadi atlet yang nanti mendapatkan medali emas dan juga tentu medali-medali yang lainnya. Nah, kemudian kita juga berharap para kontingen ini tidak hanya bertanding gitu, tapi juga kita menawarkan beragam objek wisata yang mereka bisa kunjungi setelah lelah bertanding. Mereka bisa berwisata, ada Gunung Embun, ada juga museum yang kita punya, ada Kampung Warna-Warni, ada Pantai Pasir Mayang, dan beragam tempat wisata yang mereka bisa kunjungi setelah mengikuti pertandingan. Nah, kemudian kita juga berharap semoga para kontingen ini bisa menikmati keberadaannya di Kabupaten Pasir ini. Saya kira itu. Nah, selain tadi apa ya, para tamu ini kan diharapkan selain habis bertanding mungkin bisa mengunjungi wisata-wisata yang ada di sini Pak ya, termasuk Gunung Embun. Ada memang cukup banyak Kabupaten Pasir memiliki wisata baik alam buatan gitu kan. Nah, kalau untuk kuliner sendiri gimana Pak? Kira-kira ya tentu kalau sebagai tamu kan belum mengenal khususnya di Tanah Grogol ini, kira-kira diarahkan kemana nih untuk kulinernya yang bisa Saya kira dicicipi? Kabupaten Pasir juga kaya akan berbagai hasanah jenis kuliner ya. Kita kan memiliki banyak restoran di sini, kemudian juga ada kalau di malam hari kan ada wisata belanja yang juga bisa dikunjungi oleh para tamu. Dan untuk cenderamata juga kita sebenarnya tersedia di sini, juga ada di Taman Lembayung. Itu nanti kita akan bekerjasama dengan PKK dari itu dibuka, dan juga terkait dengan souvenir-souvenir yang lain mungkin kayak batik kita punya. Jadi nanti kita akan menawarkan pemandu wisata untuk mereka yang berminat mengunjungi apakah itu tempat wisata atau tempat-tempat kuliner yang kita siapkan nanti itu. Oke, terima kasih Pak ya. Sama-sama. Sedikit masukannya tentang kesiapan Kabupaten Pasir sebagai tuan rumah dalam Popda ke-16. Nah, itu tadi guys, seperti biasa sebelum berpisah kami selalu menyampaikan kota Arab
Jarijo alis Saiful On kalau Quran di Majahalina. Kalau pedang melukai badan masih ada jalur tersebut, namun kalau lisan melukai hati, karena obat akan dicari kecuali minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.